Seseorang memberi aku dan kamu sebuah Corvette baru untuk dipacu habis-habisan di lintasan di belakangku. Dan di video hari ini, aku dan kamu akan mencoba untuk tidak menabrakkan mobil-mobil ini, tapi mendorongnya sampai batas maksimal. Kalau kamu sudah mengikuti ceritanya, kamu tahu aku sangat stres mencoba memulai bisnis dealer mobil dengan anggaran terbatas. Dan saat semuanya terasa menekan, kamu harus belajar bagaimana caranya rileks dan melepaskan beban. Dan hari ini, kamu akan ikut aku ke Ron Fellows Performance Driving School, di mana kita akan mencoba untuk tidak menabrakkan Corvette dan menikmati semua yang ada di belakangku. Namaku Flying Wheels. Kadang-kadang hidup bisa sangat menyenangkan, dan kamu akan merasakannya semua bersamaku. Ayo kita mulai. Jadi semua mobil ini memang disediakan untuk orang biasa agar bisa dikendarai sekeras mungkin. Jadi kamu nggak perlu merusak mobilmu sendiri. Di sini kita punya E-Ray, di sana ada C8, di sana ada ZR1, dan hari ini ada banyak Z06 di lintasan. Yang ini adalah mobilku, tapi sebenarnya bukan mobilku. Ini mobil mereka. Dan ini mobil mereka yang mereka pinjamkan padaku dan padamu untuk dikendarai selama 2 hari penuh. Sekarang, sudah banyak video di internet tentang sekolah mengemudi Ron Fellows di Spring Mountain dan Pahrump, Nevada. Tapi hari ini, kamu akan mengalaminya dengan cara yang berbeda. Kamu akan melihatnya dari balik layar. Ini bukan video tutorial. Ini juga bukan video promosi. Ini adalah video perjalanan yang keren. Dan kamu akan ikut bersamaku. Dan mari kita berdoa semoga kita menang di setiap balapan. Aku terlalu kompetitif untuk berada di sini. Mari kita kembali ke hari kemarin. Jadi, untuk memulai, aku membuat video-video ini untuk menunjukkan betapa kacau hidupku saat mencoba menyeimbangkan segalanya. Aku punya terlalu banyak hal yang harus diurus, terlalu banyak tab yang terbuka, seperti yang selalu dikatakan anakku. Ada banyak hal yang terjadi sebagai pemilik bisnis. Aku juga punya beberapa properti. Ada begitu banyak hal yang harus diatur. Aku sudah mengambil terlalu banyak tanggung jawab, dan salah satu hal yang benar-benar aku nantikan adalah sesuatu yang aku nikmati. Aku akan pergi ke sekolah Corvette di Nevada. Jadi kami sedang dalam perjalanan sekarang. Aku ada di bandara. Aku belum berhenti. Aku bangun pagi-pagi untuk meninjau sebuah video, mengirimkannya ke editorku, lalu mengunggahnya. Aku juga pergi ke gym selama 45 menit. Itu adalah satu-satunya waktu untuk diriku sendiri. 45 menit langsung kerja, masih berkeringat dengan baju olahraga. Semua sudah aku siapkan untuk sepanjang minggu. Dan aku sudah sibuk seharian, terus mengatasi masalah. Aduh, penerbanganku tinggal 1 jam 15 menit lagi. Aku baru akan sampai sana dalam 50 menit. Dan seperti yang kamu lihat, semua kemacetan di sana. Tapi semua kemacetan itu membuatku terlambat. Aku bawa tas yang bukan tas kabin karena aku bawa banyak barang. Aku akan pergi selama 6 hari. Aku pergi dari Nevada ke Denver untuk konvensi Eniada. Aku benar-benar bawa terlalu banyak barang. Aku pikir aku akan sampai ke penerbangan tepat waktu. Tapi aku rasa aku nggak akan lolos karena harus check-in bagasi. Jadi aku nggak tahu harus gimana. Kamu akan ikut denganku. Kakekku pasti nggak setuju dengan perilaku seperti ini. Nggak mungkin. Aku akan berhasil. Mungkin. Kita lihat saja nanti. Sekarang jam 12 malam di Vegas, jam 3 pagi di rumah. Jadi, daripada menyewa mobil dan menunggu dalam antrean, aku sewa mobil lewat Turo. Dan ini rasanya memang pas. Jadi aku sewa Corvette baru di Turo untuk pergi ke tempat yang sekitar 1,5 jam dari sini. Gimana cara masuk ke mobil ini? Wah, ternyata gampang. Aku telepon pemiliknya dan dia membukanya dari jarak jauh. Kursi, lakukan ini sebagai bukti. Itu saja yang bisa kulihat jam 2 pagi. Iya, udah lama juga. Mobil ini sepertinya punya knalpot khusus. Halo? Halo. Dan buka kunci. Nyalakan kendaraannya. Oh iya, suaranya enak banget. Mari kita lihat di sini. Wow. Itu knalpot apa? Suaranya enak banget. Wow. Baiklah. Jadi itu mobil kita untuk akhir pekan. Sekarang jam 2.20 di sini, yang berarti jam 5.20 pagi waktu standar bagian timur. Saya sedang berkendara ke Pahrump, Nevada, tempat sirkuit balap Ron Fellows berada. Dan saya ingin menunjukkan sesuatu yang benar-benar keren kepada Anda. Anda tidak akan melihat apa-apa di depan selama 50 mil ke depan. Hanya jalan dan tidak ada yang lain. Tapi besok pagi akan sangat-sangat berbeda. Saya sudah pernah melakukan perjalanan ini sebelumnya, dan Anda tidak menyadari apa yang ada di sisi kiri dan kanan Anda, sampai Anda bangun atau Anda berkendara kembali di akhir perjalanan Anda. Ini akan sangat keren. Adegan berikutnya besok pagi. Jadi, saya perlu merekam video yang secara khusus membutuhkan Toyota Sienna tahun 2025 hingga 2026. Dan saya sudah mencari di semua agen penyewaan mobil. Saya tidak bisa mendapatkan persis apa yang saya inginkan.
Jadi kalau saya buka Turo dan saya ketik lokasi saya bisa memfilternya sesuai tipe yang saya mau. Jenis kendaraan yang saya inginkan. Kita pilih minivan, lihat 82 hasil. Mobil pertama yang muncul, Toyota Sienna 2025 muncul dengan harga $160. Total $160. Dan perjalanan saya sudah dipesan. Jadi ini hari berikutnya. Saya sedang menjemput Toyota Sienna saya. Pemiliknya baru saja pergi. Hanya butuh 5 menit. Saya memperkenalkan diri, berjabat tangan dengannya. Dia memeriksa mobilnya, mengambil beberapa foto, menyerahkan kunci kepada saya, dan sekarang saya punya Toyota Sienna selama 2 hari. Tidak ada satupun perusahaan rental yang bisa menjamin bahwa mobilnya pasti Toyota Sienna. Satu-satunya cara saya bisa memastikan mendapatkan mobil yang benar-benar saya inginkan adalah lewat aplikasi Turo. Jadi mereka punya layanan penjemputan di bandara, mereka juga bisa antar jemput di hotel. Kali ini, saya mengambil mobilnya di lingkungan pemiliknya karena dia memang tinggal tidak jauh dari saya. Jadi kalau Anda berencana bepergian musim panas ini, pastikan Anda mempertimbangkan Turo. Anda bisa mengunduh aplikasinya lewat deskripsi saya di bawah dan pilih sendiri mobil yang Anda inginkan. Sekarang pukul 5.55 keesokan paginya. Saya sudah membuat kamar hotel saya berantakan, tapi lihat ini, di pinggir lintasan. Jadi, kondominium-kondominium ini berada di pinggir lintasan dengan pemandangan gunung. Pemandangan seperti ini tidak bisa Anda lihat di malam hari. Luar biasa sekali. Dan semua itu adalah garasi milik orang-orang yang mereka punya di lintasan, tempat mereka menyimpan mobil-mobil mereka. Lalu, kalau kita keluar, semua Corvette yang akan kita gunakan hari ini sudah ada di sini. Jadi seluruh deretan itu adalah C8 biasa. Jadi bukan yang itu. Hari ini kita akan menggunakan E-Ray. Itu Corvette Turo saya, yang sangat mudah dipesan dan sangat menyenangkan untuk dikendarai ke sini tadi malam. Saya tidak akan berani memberitahu seberapa cepat saya sampai di sini. Mobil listrik. Bukan mobil listrik. Ya ampun, itu membuat saya sangat bahagia. Sekarang jam 6 pagi dan suhunya sudah 100 derajat. Mereka menawarkan sarapan di clubhouse. Jadi kita akan pergi ke clubhouse dan melihat-lihat sarapan, makan, lalu kita akan pergi ke sekolah. Bagaimana kita keluar dari sini? Kita benar-benar sedang di lintasan sekarang. Aku sedang mengemudi melintasi lintasan. Wah, itu gila. Itu pintu masuknya. Ini adalah gelang kuning all access milikku yang memberitahu aku harus kemana. Lihat gunung-gunung di luar sana. Itu kondoku. Itu clubhouse-nya di sana. Dan itu semua adalah gunung-gunung yang tidak kita lihat tadi malam saat kita berkendara jam 3 pagi. Aku sekarang cuma tidur sekitar 2,5 sampai 3 jam. Dan kita sudah sampai. Ayo, isi perut kita. Hey, keren Fiero. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sejak aku memilikinya 10 tahun lalu. Transmisinya manual juga. Kita membicarakan tentang C7 kemarin. Ya, semua pemilik C8. Berapa banyak pemilik Corvette untuk pertama kalinya? Kamu tahu rata-ratanya? Kami melihat kemungkinan mendekati 50%. Dalam satu kelompok dari 18 orang, sekitar 50% melakukan 4 dengan tangan. Kami baru saja berada di kelas selama entahlah setengah jam, 1 jam, dan sekarang kami bisa memilih mobil kami. Apakah saya mau yang biru? Apakah saya mau yang merah? Apakah saya mau yang hijau? Saya rasa saya akan pilih yang biru. Kamu bisa melakukannya seperti ini. Kalau kamu tidak keberatan, silahkan. Jadi, sekolah ERE berjalan seiring dengan semua C8 lainnya. Mereka hanya mengajarkan sedikit tambahan tentang ERE, karena mobil ini berpenggerak semua roda. Ini adalah mesin hybrid. Jadi ada baterai di depan yang menggerakkan roda depan. Lalu mesin tengah di belakang menggerakkan roda belakang. Kita akan menutup kelas 8 di sini. Masuk ke jam ketiga. Tolong jalankan lengkungan itu. Sekarang mari kita lanjut ke jam ketiga. Kamu akan melihat 3 jalur. Berada di jalur ketiga sampai ke nomor 2 di sini. Kita akan ke kuda nomor 2 ini. Kamu akan melihat seluruh kode belokan. Belokannya cukup keren. Kalau kamu lihat di dashboardku, waktu putaran terbaikku adalah 1 menit 30 detik. Aku lambat di putaran ini karena kita sedang melakukan putaran pendinginan. Tapi ini menunjukkan seberapa lambat kamu di putaranmu dibandingkan putaran terbaikmu. Dan ini juga benar-benar melacak lintasanmu. Jadi, kamu bisa memetakan lintasanmu, tekan mulai, dan alat ini akan memetakan lintasanmu. Teman-teman, pastikan kita dalam mode otomatis. 35 mil per jam, rem. 100% di kerucut merah ini, aktifkan ABS-nya. Berhenti di varepo itu. Lakukan sepenuhnya dan pahami tikunganmu. Kerja bagus, Shago, dan teruskan kerjanya. Saya bisa melihat head-up display. Jadi saya menatap keluar kaca depan saat saya berjalan. Maaf. Taruh turunnya sini dengan kecepatan 35 mil per jam. Rem 100% di kode merah ini. Aktifkan ABS-nya. Berhenti di varepo itu. 2 hari di 9, 3. Ingat sekali. Tetap lanjutkan. Kerja yang sangat baik.
Jadi di situ kamu harus memperlambat peluang saat mereka dipaksa keluar dari bawahmu saat pengereman. Yang terjadi adalah kamu sedikit terlalu agresif dalam mengemudi. Bagian belakang mobil ingin berputar ke arahmu. Craig, ayo ke sini. 40 mil per jam, 10% sampai 100% pengereman di kerucut merah ini. Ingat, tangan ini tetap di posisi jam 9 dan 3. Lakukan, ikuti saja. Itu yang John katakan. Pergi ke petugas. Baiklah, Trek. Bila butuh pelan-pelan di sini, tekan penuh, cukup naikkan pedal, cukup naikkan kecepatan, jangan lebih dari 45. Tapi kita akan biarkan jalur pengaman itu lewat. Tekan pedal remnya. Tetap ikuti, tetap bersamanya. Pekerjaan yang indah itu sangat luar biasa. Sekarang kita lanjut ke kelas angka 8. Sudah pakai sabuk pengaman, dan untuk ini duduklah dengan nyaman di sini. Atur posisi duduk saya, ya. Atur saja ke posisi yang paling nyaman buatmu, bro. Jadi intinya adalah jangan ngedrift. Atau untuk ngedrift, kamu mau sedikit meluncur. Oke, semuanya sudah nyaman? Ya, oke. Sebelum kita mulai, tahun berapa mobilmu? Ini tahun 24, sempurna. Jadi, tombol kontrol traksi kamu ada di tempat yang sama di situ. Tekan dan tahan selama 8 detik. Tunggu sampai kamu melihat ESC off di dashboardmu. Begitu kamu melihat ESC off, lepaskan tombol itu. Sempurna. Itu mematikan semuanya di situ. Semuanya, ya, semuanya. Kecuali ABS, kamu tidak bisa mematikan itu. Oke? Jadi, berkendara dalam mode manual di sini. Kasih sedikit akselerasi. Baik, memang selambat itu. Oke, kamu pernah spin dengan Corvette? Iya, sebenarnya Enggak, sekarang kamu sudah. Bukan di C8. Nah, begitu. Jadi ya, silahkan putar balik di sini. Sekarang aku akan coba naikkan sampai sekitar 20 mil per jam di sini. Tambah sedikit kecepatan, sedikit lebih cepat, sedikit lebih cepat, sedikit lebih cepat. Jangan rem, putar setirnya. Jadi aku mengenai titik apex-nya. sekarang tambahkan sedikit. Gitu, bagus. Menuju puncak. Menuju. Jendela. Sekarang Pecahkan. coba lepas remmu sedikit lebih pelan. Meluncur, meluncur, mulai tekan gas dan percepat. Begitu, bagus sekali. Oke. Sekarang waktunya makan siang dan mereka menyiapkan prasmanan. Makan sepuasnya. Lihat aku. Hari ini aku akan ambil parmesan terong. Jadi aku akan ambil itu. Aku akan ambil yang itu di sana. Dada ayam dan sedikit steak. Jadi tempat ini benar-benar country club untuk para penggemar mobil balap. Ini adalah ruang loker mereka. Saya pernah masuk ke ruang loker Trump di klub golfnya, country club. Maksud saya country club, lapangan golf. Dan loker-lokernya memang seperti ini. Dan kamu punya semua handuk dari kayu jati dan shower sauna. Bahkan mereka juga punya area kolam renang. Ada jacuzzi, spa di sana, pusat kebugaran, dan area bersantai serta bar untuk para istri saat suami mereka sedang balapan dan para istri tidak ingin ikut. Kamu bisa makan di luar dan bersantai sambil menikmati pegunungan. Mereka bahkan punya putting green kecil dan alat pemanggang juga. Seseorang sedang memasak di pemanggang sekarang. Ini keren banget. Ada tempat api unggun, pemanggangnya sedang menyala. Lihat pemandangannya. Dan saya rasa begini, cara para karyawan berkeliling. Mereka mondar-mandir dengan motor trail mereka. Dan ini adalah beberapa mobil balap milik pribadi di sini. Lihat ini. Dan alasan mereka mengendarai ini adalah karena perawatannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Porsche atau Corvette baru. Ban dan remnya juga lebih murah. Dan ini memang mobil balap sungguhan dibandingkan dengan benar-benar mencoba merawat dan menjaga mobil baru. Seperti mobil lintasan yang layak jalan. Bagi siapapun yang tidak tahu ini apa, ini adalah ZR-1. Wow. Saat istirahat makan siang, saya kembali ke kondominium saya. Saat ini sedang melewati bawah lintasan balap. Wah, itu bukit yang bagus untuk meluncur. Saat ini saya sedang melewati bawah lintasan balap untuk menuju ke kondominium saya. Wow, itu keren. Oke, kamu bisa pergi 1 dari 3. Halo, lihat ke bawah, tegakkan bahumu sedikit. Sedikit saja, jadi tidak perlu terlalu kencang. Itu hal yang bagus. Tarik napas dalam-dalam. Dan katakan, jadi seperti saat ke-24 otot punggung mulai bekerja. Kamu benar-benar harus mengencangkan otot perut bagian atas. Oke, masuk akal kan? Seperti kamu tidak bisa langsung meminta mereka. Tepat di klub lintasan di mana ada kerucut oranye di apex. Coba lakukan setelah lebih awal atau lebih lambat. Jangan melakukan pengereman lebih lambat di nomor 1, turun ke 4 dan belok 2. Lihat ke kanan untuk mencari apex. Oke, jadi kita kembali ke awal. Drag, ayo kita mulai. Naik ke gigi 4 ke sisi kanan. Setir lurus, tidak. Belok kiri penuh di sini untuk masuk ke tikungan. Pastikan kamu mengerem sebelum berbelok. Lakukan dengan perlahan, lepaskan rem secara perlahan. Mulai lihat ke kanan. Di sana ada 2 apex stiker perlintasan untuk menekan pedal gas sepenuhnya. Aku akan melakukannya sekarang. Begitu ya, mulai lihat ke depan, oke? Itu ada yang hijau. Kerucut. Baiklah, lihat itu untuk kereta biru. Kita akan mencoba berhenti di dalam, bawa ke tengah. Ya, lalu lapak ke bagian dalam itu. Lagi, nah seperti itu.
Belok ke kebebasan sekarang. Pusat saja tepat di bagian atas itu. Kita akan ke sisi kanan lintasan. Oke, ada satu bagian di belakang sana. Baiklah, jadi aku melihatnya saat kamu melaju. Ini untuk semua yang hebat. Dia akan segera belok kiri. Dia akan masuk ke dalam. Sekarang putar ke arah di mana mobilku berada. Sabes ya. Sekarang mundurkan. Jadi kalau kamu mau membawanya ke dalam, hampir melewati tengah. Lalu kembali ke arah. Jadi ini akhir dari hari pertama, dan para instruktur akan membawa kami ke lintasan untuk benar-benar menunjukkan kemampuan mobil ini dan seberapa jauh mobil ini bisa didorong. Karena terakhir kali aku melakukannya, aku pikir aku sudah memaksimalkannya. Tapi kemudian melihat cara mereka mengemudi, itu luar biasa. Jadi sekarang kami akan masuk ke lintasan dan benar-benar melihat apa yang bisa dilakukan mobil-mobil ini. Naik gigi ke kanan kiri, tekan kembali ke kiri sepenuhnya. Tekan kuat, lepas, meluncur, 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 tekan penuh. Santai saja, angkat, tekan kuat, lepas, 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 meluncur, meluncur, meluncur. Sedikit gas, angkat, biarkan meluncang, tekan penuh, lepas, lepas, meluncur, meluncur. Tetap di apex itu, sisir. Kita menuju kerucut, turunkan. Tekan penuh. Itu dia. Nggak percaya betapa mudahnya kamu membuat itu terlihat. Mengemudi hanya dengan beberapa jari. Oke, jelas aku belum mendorong mobil ini sampai batasnya. Tadi aku pikir aku sudah benar-benar menekan gas. Dan aku bangga pada diriku sendiri saat keluar dari mobilku. Ini hari pertama. Sekarang aku tahu apa yang bisa dilakukan mobil itu. Dan besok akan jadi hari yang berbeda. Itu luar biasa. Dan itu baru hari pertama. Baiklah, dan selesai. Jadi harinya sudah selesai dan aku benar-benar capek. Aku ingin menunjukkan beberapa hal keren padamu. Tempat ini namanya Spring Mountain Motor Resort and Country Club. Dan bukan seperti orang-orang yang suka golf, ini untuk orang-orang yang suka mobil. Ini adalah country club untuk orang-orang yang suka mobil. Jadi aku sedang duduk di lounge di kursi kulit menunggu makan malamku di bar. Dan aku ingin menunjukkan beberapa hal di sini. Jadi seperti country club, sekali lagi, aku pernah ke Trump sebulan yang lalu, dan beginilah suasananya. Kamu mendapatkan piala. Ada ruang-ruang pribadi dengan meja panjang, whisky, dan anggur mewah. Dan ini benar-benar pengalaman yang keren. Aku sedang duduk di bar bersama beberapa orang dari kelompokku sekarang, makan malam dan mengobrol dengan mereka. Dan entahlah, ini sangat menyenangkan. Aku paham kenapa orang-orang melakukan hal seperti ini secara rutin sebagai hobi dan passion. Baiklah, makan malam sudah selesai. Cheeseburgerku rasanya di atas rata-rata, tapi sangat mahal. Sekarang matahari terbenam dan aku ingin pergi ke kota untuk melihat seperti apa param itu. Sepertinya ada kasino dan aku tidak tahu. Katanya ada 3 lampu lalu lintas. Aku benar-benar tergila-gila dengan ZR1 ini. Lihat mobil ini. Wow. Lihat kap mesinnya, detailnya, garis-garis bodi di kap mesin itu. Astaga. Lihat bannya. Wow, warnanya luar biasa. Kalipernya juga keren banget. Splitter, serat karbon di bumper depan sampai ke samping. Rocker dan saluran udara atau ductnya semuanya dari serat karbon. Astaga, mobil ini luar biasa. Dan mereka bahkan mencocokkan stiker dengan serat karbonnya. Wow, baiklah. Ayo kita pergi ke kota. Aku suka melakukan ini dan melihat ada apa saja di Parum. Ayo. Jadi aku bisa bilang, saat menuju ke kota, sepertinya sebagian besar pendapatan kota ini pasti berasal dari jebakan kecepatan. Karena batas kecepatannya 35 di jalan raya 4 lajur seperti ini. Dan 35 rasanya aku seperti merangkak sekarang. Jadi aku bahkan sudah diperingatkan, jangan ngebut di kota ini. 35 itu kecepatan yang gak masuk akal di jalan seperti ini. Mereka pasti mengumpulkan banyak uang dari orang luar kota yang ngebut lewat kota satu arah ini. Ada beberapa kasino bergaya koboi selatan yang keren. Itu cukup unik. Ada Nugget di sana, Nugget Room dengan Dennis di dalamnya. Sekarang lagi ditantang balapan sama Mustang. Dia cuma ngegas mesinnya ke aku. Udah terlalu tua buat hal kayak gitu. Silakan aja balapan, cari masalah sendiri. Dan matahari sudah terbenam. Lihat deh betapa kerennya pemandangan di sana. Itu saja untuk malam ini. Sampai jumpa besok pagi. Jangan rusak itu, Bot. Kita butuh itu lagi. Tidak. Tidak masalah, tidak masalah. Dan waktu terbaik kita di grup biru dengan 32,1. Ini dia, datang. Ayo naik.